Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Sulistiani dengan NIM 8080210044 dari kelas 01 PM3, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi SDM dengan judul Strategi Manajemen. Setelah saya akan membahas tentang strategi manajemen. Kata strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah pendekatan secara keseluruhan atau ilmu atau seni yang menggabungkan dan menggunakan alat-alat dalam perencanaan dan mengarahkan gerakan manajemen dalam operasi yang besar. Selain itu, strategi juga dapat didefinisikan sebagai manajemen terampil dalam mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari pesaing dalam mencapai tujuan organisasi. Istilah strategi digunakan untuk menjelaskan kedua proses restrukturisasi organisasi dan hasil dari arah jangka panjang yang dipilih. Hal ini dapat berupa kegiatan sadar atau kegiatan yang direncanakan dalam serangkaian peristiwa yang menyebabkan tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, strategi manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan memastikan keselarasan atau kecocokan antara bisnis dan strategi sumber daya manusia. Selanjutnya, ada jenis hubungan sumber daya dan strategi organisasi. Yang pertama ada akomodatif. Pada jenis ini, strategi sumber daya manusia mengikuti strategi organisasi, mengakomodasi kebutuhan staf dari strategi bisnis yang sudah dipilih. Yang kedua, interaktif. Jenis ini ditandai sebagai proses komunikasi dua arah antara sumber daya manusia dan perencanaan perusahaan, di mana sumber daya manusia memberikan kontribusi untuk bereaksi terhadap keseluruhan strategi. Dan yang ketiga, ada terintegrasi. Jenis ini merupakan penerapan proses strategi secara keseluruhan, baik interaksi formal maupun informal, yang secara nyata merefleksikan strategi manajemen sumber daya manusia dalam praktek. Selanjutnya, strategi manajemen sumber daya manusia. Strategi manajemen sumber daya manusia ini melibatkan pengembangan yang konsisten terhadap praktek yang selaras melalui program atau strategi dan kebijakan untuk memfasilitasi pencapaian tujuan strategi organisasi. Namun, dalam strategi manajemen sumber daya manusia ini berawal dari perencanaan kebutuhan tenaga kerja atau AUNCI pada tahun 1981 yang menegaskan manajemen yang efektif dari tenaga kerja sebagai sumber keunggulan kompetitif. Namun, logika manajer ini memfokuskan perhatian pada keterampilan seseorang dan aset intelektual, lebih menekankan pada kemampuan memberikan keunggulan kompetitif yang besar melalui keunggulan teknologi. Itu menurut Barney pada tahun 1991. Oke, selanjutnya ini ada konsep dan model strategi manajemen sumber daya manusia. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada menurut Snail pada tahun 1996 yang menyatakan bahwa strategi manajemen sumber daya manusia adalah hasil sistem organisasi yang dirancang untuk mencapai keunggulan melalui tenaga kerja. Yang kedua ada menurut Ulrich pada tahun 1997 yang memandang strategi manajemen sumber daya manusia sebagai proses yang menghubungkan praktek sumber daya dengan strategi bisnis. Yang ketiga, ini ada menurut Bamberger dan Maashaulem pada tahun 2000 yang menyatakan bahwa strategi adalah proses yang berusaha menghubungkan manusia, lingkungan sosial, dan model intelektual dari karyawan untuk kebutuhan strategi perusahaan.
Dan yang terakhir ada aspek-aspek konsep integrasi strategi manajemen sumber daya manusia. Ini menghubungkan kebijakan sumber daya manusia dan praktek sumber daya manusia dua, yaitu menginternalisasi pentingnya sumber daya manusia dalam manajer ini. Dan yang ketiga, integrasi tenaga kerja dalam organisasi menumbuhkan komitmen atau identitas dengan tujuan strategis. Dan ini yang terakhir, yaitu hubungan manajemen sumber daya manusia dengan strategi organisasi. Yang pertama, karyawan adalah aset penting di mana perusahaan-perusahaan biasanya menginvestasikan waktu dan uang. Dan yang kedua, perusahaan dengan karyawan yang berkinerja buruk dapat mengharapkan untuk menderita kerugian kompetitif. Dan yang ketiga atau yang terakhir, manajer harus memperhatikan pengelolaan sumber daya manusia dengan belajar bagaimana melakukan efektif, bukan bertindak seolah-olah karyawan bergabung ke perusahaan dengan tidak lebih dari sebuah kebutuhan ekonomi atau hubungan hukum. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.